Bayangin guys, kalian punya banyak game nostalgia. Ada game PS1, PSP, PS2, bahkan game dari konsol lainnya. Tapi masalahnya, biasanya kalau mau memainkan semuanya, kita harus install banyak aplikasi emulator. Mau main game PS1, install emulator sendiri. Mau main PSP, install lagi. Mau main PS2, install lagi. Belum lagi masing-masing emulator punya pengaturan sendiri-sendiri. Jadi kadang sebelum main game, kita sudah capek duluan ngurusin aplikasinya. Yang mau dimainkan game, tapi yang diuji malah kesabaran. Nah guys, sekarang ada aplikasi baru yang cukup menarik. Namanya Gamerang. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk memainkan berbagai game emulator dalam satu aplikasi. Jadi kalian tidak perlu install banyak emulator terpisah seperti FC, emulator PSP, Aether, dan lain sebagainya. Yang lebih menarik lagi, Gamerang ini merupakan aplikasi buatan developer lokal Indonesia guys. Aplikasi ini juga masih tergolong baru, dan terakhir mendapatkan update pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jadi buat kalian yang suka game-game nostalgia dan penasaran bagaimana rasanya memainkan berbagai game dari beberapa konsol hanya melalui satu aplikasi, tonton video ini sampai habis. Karena di video ini kita juga akan melihat kemampuan HP Mimin sendiri. Kira-kira berapa banyak emulator atau game yang optimal untuk dimainkan di HP Mimin? Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Jadi seperti yang tadi Mimin bilang, salah satu hal menarik dari Gamerang adalah konsepnya yang cukup praktis. Biasanya kalau kita punya banyak koleksi game dari beberapa konsol, kita membutuhkan banyak aplikasi emulator. Game PS1 punya aplikasi sendiri. PSP punya aplikasi sendiri. PS2 punya aplikasi sendiri. Kalau koleksi game kalian semakin banyak, otomatis aplikasi di HP juga semakin banyak. Buka halaman pertama, emulator. Geser halaman kedua, masih emulator. Geser lagi, emulator lagi. Sampai akhirnya mau cari aplikasi lain malah bingung sendiri. Nah, Gamerang mencoba membuat semuanya menjadi lebih praktis. Kalian bisa menggunakan satu aplikasi untuk mengatur dan memainkan berbagai koleksi game yang kalian punya. Tentunya ini cocok buat kalian yang memang suka memainkan game nostalgia dari berbagai konsol. Tapi guys, sebelum kalian membuka aplikasi ini, ada satu hal penting yang wajib kalian siapkan terlebih dahulu. Yaitu folder game. Pastikan masing-masing file game kalian sudah tersedia di penyimpanan HP. Mimin juga menyarankan untuk membuat folder terpisah berdasarkan jenis konsol. Misalnya folder khusus untuk game PS1. Kemudian folder khusus PSP. Lalu folder khusus PS2. Kenapa harus dipisah? Supaya koleksi game kalian lebih rapi dan mudah ditemukan. Bayangin kalau semua game kalian campur dalam satu folder. Mau cari satu game saja harus scroll panjang. Sudah ketemu, ternyata salah file. Cari lagi. Akhirnya waktu main game cuma sebentar, waktu mencari gamenya malah lebih lama. Jadi lebih baik dari awal disusun dengan rapi guys. Nah, khusus untuk kalian yang ingin memainkan game PS2, ada tambahan yang wajib kalian siapkan. Yaitu BIOS. Untuk game PS2, BIOS diperlukan agar game bisa dijalankan melalui emulator. Kalian bisa menggunakan BIOS sesuai kebutuhan, misalnya region USA, Jepang, atau region lainnya yang kompatibel. Jadi sebelum mulai menggunakan aplikasi ini, pastikan semua file game sudah siap. Folder game juga sudah tersusun dengan rapi. Dan khusus untuk PS2, jangan lupa siapkan BIOS yang diperlukan. Setelah semuanya siap, baru kalian bisa mulai menggunakan Gamerang. Nah guys, salah satu fitur yang menurut Mimin cukup menarik dari aplikasi ini adalah fitur untuk melakukan pengecekan atau scan terhadap device yang kita gunakan. Jadi Gamerang bisa melakukan scan untuk melihat emulator atau game mana saja yang dinilai cocok dengan kemampuan HP kita. Ada kategori optimal, dan ada juga kategori playable.
Tentunya fitur seperti ini cukup membantu. Karena kadang kita tidak tahu kemampuan HP kita ketika menjalankan emulator tertentu. Kita lihat gamenya seru, langsung download. Sudah menunggu lama, masuk game. Awalnya lancar, beberapa menit kemudian mulai patah-patah. HP mulai panas, FPS mulai turun. Dan akhirnya yang lancar bukan gamenya, tapi keringat kita. Dengan adanya fitur scan device seperti ini, kita jadi punya gambaran. Kira-kira emulator atau game mana yang lebih optimal untuk dimainkan menggunakan HP yang kita miliki? Dan mana yang masih bisa dimainkan dalam kategori playable? Tentunya hasilnya bisa berbeda-beda untuk setiap perangkat. Karena kemampuan HP, chipset, dan performa setiap device tentu tidak sama. Nah, untuk device yang Mimin gunakan di video ini adalah Redmi Note 10 5G. HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700. Dan setelah dilakukan pengecekan melalui Gamerang, hasilnya cukup menarik guys. Di HP Mimin terdapat sekitar 25 emulator atau game yang masuk kategori optimal. Kemudian ada sekitar 3 emulator atau game yang masuk kategori playable. Menurut Mimin, hasil seperti ini cukup membantu untuk mengetahui kemampuan perangkat. Jadi sebelum mencoba berbagai game, kita sudah punya gambaran terlebih dahulu. Mana yang kemungkinan lebih nyaman dimainkan, dan mana yang masih bisa dimainkan, tetapi mungkin performanya tidak seoptimal kategori lainnya. Tentunya hasil tersebut bukan berarti semua game akan memiliki performa yang sama persis ya guys. Karena setiap game memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada game yang ringan, ada game yang lebih berat, ada juga game yang kelihatannya jadul, tapi pas dimainkan melalui emulator malah cukup membuat HP bekerja keras. Memang dunia emulator kadang unik guys. Grafiknya kelihatan game zaman dulu. Tapi HP modern malah ngos-ngosan. Nah, menurut Mimin, kelebihan utama dari Gamerang ini adalah kepraktisannya. Jadi kesimpulannya guys, Gamerang adalah aplikasi baru yang cukup menarik untuk kalian yang suka memainkan berbagai game nostalgia. Kalian tidak perlu install banyak emulator secara terpisah seperti sebelumnya. Cukup gunakan satu aplikasi. Tapi sebelum mulai, pastikan folder game kalian sudah disiapkan dan disusun dengan rapi. Kemudian khusus untuk game PS2, jangan lupa siapkan BIOS yang diperlukan. Setelah itu kalian juga bisa melakukan scan terhadap device untuk melihat emulator atau game mana yang masuk kategori optimal dan playable. Di HP Mimin sendiri, yaitu Redmi Note 10 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 700, terdapat sekitar 25 emulator atau game yang optimal dan 3 lainnya masuk kategori playable. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana guys? Apakah aplikasi seperti Gamerang ini menarik buat kalian? Apalagi buat kalian yang selama ini punya banyak aplikasi emulator di HP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita akan terus membahas aplikasi dan game menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Selamat bermain dan selamat bernostalgia.